از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA yang berbahagia, senang bisa kembali menyapa Anda dalam program Lafaz Al-Masih. Sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya Harpan Ahmad dan juga narasumber kita Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan kita akan membahas satu topik tentang gerhana matahari dan gerhana bulan yang menjadi tanda bagi kedatangan Imam Mahdi. Namun sebelum masuk kepada bahasan kita, terlebih dahulu ya kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahasan kita Pak kali ini cukup menarik ya tentang tanda kedatangan Imam Mahdi, yaitu gerhana matahari dan bulan. Gerhana bulan. Iya. Para pemirsa MTA di rumah juga tentu mengetahui bahwa terkait dengan kedatangan Imam Mahdi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suatu tanda yang tanda ini sangat istimewa. Dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan bahwa inna limahdiyina ayataini lam takuna mundu khalqis samawati wal ard yankasiful qamaru li awali lailati min ramadhana wa tankasifu samsu fi nisfi minhu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bagi Mahdi kami ya ada dua tanda yang belum pernah terjadi semenjak diciptakannya langit dan bumi. Yaitu pertama, gerhana bulan akan terjadi pada awal Ramadan, kemudian gerhana matahari akan terjadi di pertengahannya. Ini merupakan suatu tanda yang demikian jelas disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kedatangan Imam Mahdi. Ya. Namun di samping para ulama-ulama hadis juga meyakini hadis ini, ada juga beberapa kelompok yang kemudian menganggap hadis ini lemah. Nah, mungkin Pak Dili ya menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan lebih awal ya adalah bagaimana Ahmadiyah dalam menilai suatu hadis dan bagaimana sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah ya terkait dengan hadis ini, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam di dalam kitab Malfuzat itu menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam Islam sebagai sumber rujukan. Yang pertama beliau katakan, hadis itu harus menjadi khadimnya Al-Quran. Jangan dibalik. Jangan dibalik begini, maksudnya jangan Quran yang harus menyesuaikan dengan hadis. Harusnya hadis yang akan menyesuaikan dengan Quran. Nah, konteks ini yang beliau jelaskan. Sekiranya ada hadis, sekalipun seluruh dunia mengatakan, baik siapa saja, ulama-ulama kah atau orang yang cendikiawan, mengatakan hadis itu lemah, tapi dia bersesuaian dengan Al-Quran, itu wajib kita terima. Itu pandangan beliau. Dan sebaliknya, apabila ada sebuah hadis yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran, sekalipun seluruh dunia mengatakan itu hadis sahih, itu kita wajib juga untuk menolaknya. Karena sumber utama rujukan Islam adalah Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Hadis. Jadi harus jadi khadimnya Al-Quran. Jadi kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, apapun posisinya, apapun kedudukannya, apapun derajat hadis itu dipertanyakan. Jadi kita tidak pendapat Imam Mahdi As-Salam itu yang dipakai. Artinya apa? Kita tidak mengikuti, oh ini sahih hadisnya, ini doib. Karena doib tidak usah diterima. Padahal hadis ini sudah tergenapkan dalam kenyataan. Jadi kalau misalnya kita analogikan di kehidupan kita gitu ya,
Misalnya ada bupati memberikan berita ke camat, besok tanggal 31 bupati akan datang ke Jakarta Pusat. Wali kota Jakarta Pusat akan datang ke Kelurahan Petojo misalnya. Diumumkan. Nah, secara hierarki derajat berita ini sohe. Karena yang memberitakannya bupati, yang nyampaikannya lurah. Tapi faktanya ternyata bupati itu tidak jadi datang tanggal 31, datangnya hari Senin. Yang jadi pertanyaan, apakah hanya karena di Senin itu diberitakannya oleh apa? Tukang gorengan misalnya, kata tukang goreng. Oh bukan, Pak Wali Kota itu datang nanti besok Senin, bukan hari Minggu. Kamu siapa? Tapi faktanya Senin betul-betul Wali Kota datang. Yang jadi pertanyaan, apakah hanya karena yang memberitakannya tukang gorengan, padahal jelas sudah datang, apa kita akan tolak? Nah itu fakta itu yang hari ini di umat Islam perlu dicerahkan tentang posisi ini. Jadi hadim itu harus jadi hadis itu harus jadi hadimnya Quran, jangan dibalik, gitu. Nah sementara di Quran jelas dikatakan bahwasanya gerhana itu sebagai tanda, sekalipun dalam hadis ini Nabi mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguh matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda dari dua tanda Allah. Kata beliau, la yansifani, tidak akan bergerhana li mauti ahadin wala li hayati. Jadi gerhana itu bukan untuk menandakan kematian seseorang atau menandakan kelahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kamu melihatnya, kata Allah, fad'ullahu, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Yang kedua, wakabiru, dan banyak yang bertakbir kepada Allah. Wassalu, dan sholatlah. Selanjutnya apa? Watasodaku, dan bersodakohlah. Itu perintah Rasulullah. Nah kalau kita bahas di surah Al-Qiyamah misalnya, kita tahu Al-Qiyamah itu kan maknanya kalau di luar kan kiamat. Di Al-Qiyamah itu ada ayat yang mengatakan yas'alu ayana yaumal qiyamah. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Fa'idha wuriqal basar, ketika mata pandangan kabur, wa khosafal qamar, dan ketika bulan bergerhana, wa jumi'a syamsu wal qamar, ketika matahari dan bulan disatukan, artinya gerhana. Wa yakunal insanu yauma idin ainal mafar. Orang-orang akan bertanya-tanya pada hari itu, kemana kita harus berlari? Jadi kalau misalnya gerhana dinafikan karena tadi hadisnya lemah, sementara Nabi katakan betul gerhana itu bukan menandai kelahiran dan kematian, tapi kata Allah sungguh gerhana mati dan bulan itu sebagai tandanya Allah. Dari tanda-tandanya Allah itu dua tanda Allah dari tanda-tandanya Allah. Gitu. Makanya tadi Pak Harpan sudah mengutip hadis yang cukup populer di Daruqutni jilid 188 itu. Sungguh bagi Mahdi kami itu hanya dua tandanya. Tinggal ini dibuktikan. Sudah tergenap atau belum kan gitu. Hanya itu saja sebenarnya. Dan kebetulan saya ada salah satu orang yang pernah membuktikan itu. Di Indonesia itu bersyukur kita ada lembaga peneropong bintang yang di Lembang, Bandung itu. Ketika saya dulu jadi siswa jamiah dulu, kita ada kunjungan ke sana untuk membuktikan apa ada arsipnya tentang gerhana itu. Ternyata betul, ada arsipnya. Jadi gerhana itu terjadi pada waktu bulan Ramadan, bulan dan matahari. Faktanya matahari dan bulan gerhana di bulan Ramadan itu banyak sekali ternyata. Bukan hanya satu kali. Ribuan kali, bahkan ratusan ribu bahkan. Gerhana matahari dan bulan pada waktu bulan Ramadan itu, maksudnya di Ramadan terjadi dua gerhana bulan dan matahari itu banyak sekali. Cuman dari banyaknya itu, yang digambar oleh hadis itu hanya cuma satu. Yaitu tadi kan, min Ramadana li awal lailatan, pada malam pertama biasa terjadinya siklus gerhana. Nah ini yang menjadi seleknya itu, mereka memaknai li awali lailatan min Ramadana, awal Ramadan ini yang menjadi selek. Dia bilang tidak mungkin terjadi gerhana. Awal bulan bukan tidak akan mungkin gerhana, baru awal bulannya belum muncul. Nah padahal ini bahasa hadis. Cukup dengan kalimat komar
sudah cukup. Nah kalau awal bulan kan tidak mungkin Nabi mengatakan qamar, Hilal. maksudnya hilal kan. Gitu. Nah ternyata dengan kalimat qamar itu kita bisa membuktikan bahwa hadis itu ada yang sifatnya mutasyabih, perlu penjelasan. Jadi siklus gerhana itu cuma di 3 tanggal rupanya. 13, 14, 15. Artinya waktu bulan purnama. Matahari juga siklusnya cuma 3 tanggal. 27, 28, dan 29. Kita cek hadis itu. Li awalil lailatan min Ramadan. Benarkah? Ternyata benar. Tahun 1894, bertepatan 311 Hijriah, gerhana itu muncul persis tanggal 13 bulannya, mataharinya tanggal 28 di tengah-tengah, seperti yang hadis katakan, watan kasih samsu finish minhu, di tengah-tengahnya matahari tanggal 28, persis seperti itu. Dicek lagi, dibongkar-bongkar arsipnya, ternyata cuma hanya 1 kali, yang 1328. Yang 1327 banyak, yang 1428 juga banyak. Tapi yang 1328 cuma 1, tanggal itu. Dan kita tahu tanggal itu adalah 4 tahun atau 5 tahun setelah pendakwaannya Mirza Ghulam Ahmad Salam sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih. Kan kita tahu 1888 Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Salam mendakwakannya sebagai Imam Mahdi Salam. 1891 beliau mendakwakan sebagai Al-Masih yang dijanjikan. 94-nya gerhana itu muncul. Jadi bukan gerhana dulu baru orang mendakwakan diri, semua orang bisa mendakwakan diri. Jadi sejatinya hadis ini sekalipun seluruh dunia mengatakan doib, tapi faktanya sudah nyata bahwa itu benar terjadi. Gitu. Sampai-sampai kan di dalam sejarah dicatat ketika gerhana itu muncul, banyak ulama-ulama India yang membanting-bantingkan kepalanya ke tembok. Kenapa? Karena tadi benar dong kalau itu Mirza saya, benar pendakwaannya kalau begini. Jadi maksudnya bagaimana nanti manusia kata, sementara mereka sedang mencegah habis-habis agar tidak beriman kepada beliau, tiba-tiba tanda ini muncul. Dan hadis ini memang pada umumnya disepakati hadis ini. Gitu. Seperti itu bila penjelasannya. Jazakumullah khairan penjelasannya Maulana. Jadi sangat jelas ya. Pertama, hadis harus menjadi hadim dari Al-Quran. Jadi sehingga hadis-hadis yang bersesuaian dengan Al-Quran itu harus diterima. Ya, dan juga yang didukung oleh mungkin sunatullah ya, hukum alam juga harus diterima. Ya. Begitu juga sebaliknya hadis-hadis yang kemudian walaupun orang atau para ulama menganggapnya sebagai sahih, ya, tapi kemudian tidak pernah terjadi dan bertentangan dengan Al-Quran, maka umat Islam harus menolak hadis itu. Ya, tadi kondisi tentang bagaimana terjadinya peristiwa gerhana di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga sudah dijelaskan ya, bahwa makna tentang li awali ya dan finis fi minhu ya itu harus dipahami secara jelas ya, bahwa yang dimaksud dengan li awali itu bukan awal bulan ya, karena untuk awal bulan dalam bahasa Arab digunakan istilah hilal, bukan komar ya. Jadi komar itu memang bulan sudah penuh ya. Itu biasa terjadi gerhana pada tanggal 13, 14, 15. Begitu juga matahari ya, sebut dengan pertengahannya itu adalah pada tanggal 28, dan itu terjadi pada gerhana bulan kalau tidak salah terjadi pada bulan Maret ya, 1894 ya. Kemudian gerhana matahari terjadi pada bulan April 1894 ya. Jadi itu sudah benar-benar terjadi dan menjadi tanda. Ya, mungkin berikutnya Maulana, pemirsa juga ingin lebih lanjut mengetahui ya tentang seberapa besar kemudian dampak gerhana bulan dan matahari ini bagi perkembangan dakwah dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Iya. Tadi di awal-awal terjadi gerhana ini, dalam sejarah India dicatatkan bahwa telah terjadi gelombang orang-orang yang masuk di dalam menjadi murid Hazrat Imam Salam. Salah satunya kan ulama-ulama yang sangat keras menentang beliau. Dengan munculnya gerhana itu,
Diceritakan bahwa sampai membanting-banting kepalanya di tembok karena penyesalannya. Kenapa ini harus terjadi? Sementara dia mengatakan ini pendusta, ini dusta orang ini. Nah, sementara langit memberikan tanda. Jadi dampaknya sangat luar biasa dan dicatat bahwa banyak sekali orang yang menggabungkan diri kepada jemaat ini menjadi murid Hadrat Imam Salam. Dan itu dari semenjak itu sampai hari ini kan gelombang orang-orang yang beriman kepada Hadrat Imam Salam itu tidak terbendung. Tidak bisa ada yang bisa menghentikan. Jadi bagi orang yang punya hati melek dengan fakta ini, dia tidak akan pernah bisa menolak bahwa alam sudah menjadi bukti. Allah Ta'ala telah mendukung atas pendakwaannya itu. Jadi mau menghindar kemanapun, ya ternyata ini tidak bisa direkayasa. Kalau tanda yang lain mungkin bisa direkayasa. Kalau misalnya kelahiran, ada tanda kelahiran misalnya, itu bisa dibuat, bisa dibikin tato. Tapi tanda ini unik sekali. Kenapa? Ini Allah yang memberikan buktinya. Bahwasanya tanda, makanya bahasanya kan spektakuler kan, bahwasanya semenjak langit dan bumi diciptakan, ini tidak akan pernah terjadi. Hanya khusus tanda ini untuk kedatangan Imam Salam. Kenapa? Karena dahsyat dampaknya memang. Kenapa? Ini alam yang membuktikannya. Tidak akan mungkin, tidak akan mungkin bisa direkayasa. Kalau ada orang yang mempertanyakan, terus bagaimana merekayasanya gitu? Ini proses alam yang tidak akan pernah bisa ditarik atau diulur. Kan gitu. Misalnya gini, karena untuk membuktikan kebenaran, Anda dakwakan diri, tarik dulu ini yang jadikan dulu kan. Dengan sistem kecanggihan ilmu dan teknologi. Tapi ternyata tidak bisa. Bahwasanya ini betul-betul alami, Allah buktikan. Maka dampak yang kita rasakan hari ini, gelombang orang-orang yang ingin cari kebenaran tidak terbendung. Karena memang ternyata gerhana ini terjadi 2 kali di 2 tempat. Pertama di kawasan Asia, India, yang kedua di daerah Amerika Serikat. Ternyata Allah Ta'ala ingin juga bahwa belahan bumi yang sebelah sana pun harus mengetahui kebenaran ini. Gitu. Dan kita tahu sekarang kan, ternyata dakwah Imam Salam telah menutupi benua Eropa hari ini. Itu dampak dari terjadi gerhana ini. Dibahasakan oleh Al-Quran itu tadi kan dikumpulkan ini. Tentu sesuatu yang kalau katakan bahwa 2 barang ini tanda dari Allah, tentu tanda-tanda ini akan berdampak baik secara kerohanian, mungkin juga secara jasmani. Gitu. Pasti ada dampak. Ya tadi bagi orang-orang yang mungkin punya sifat degil, susah diatur. Mungkin dengan ada suasana alam, matahari bulannya disatukan kembali. Ada zat mungkin yang keluar dari kedua barang itu. Sehingga terhirup oleh kita. Jadi sehingga mengubah keadaan kita secara fisik ataupun secara kerohanian. Seperti itu. Jazakumullah penjelasannya. Jadi sangat besar ya Pak, pengaruh dari fenomena gerhana ini bagi progres pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam dan juga keberlangsungan jemaah beliau. Dan memang tadi ya ini fenomena yang sangat unik. Karena apa? Karena masalah rekayasa tata surya sampai dengan saat ini, walaupun zaman sudah sangat canggih, sudah sangat modern, belum ada alat yang bisa merekayasa tata surya gitu ya. Jadi dan peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi ya dalam peristiwa pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ini jelas ya bahwa pendakwaan terlebih dahulu baru kemudian terjadi, sehingga tidak mungkin ini merupakan suatu bentuk dari rekayasa, ya tidak mungkin. Selanjutnya Maulana sebagai penutup mungkin bisa disampaikan statement dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam terkait gerhana bulan dan matahari ini yang telah menjadi tanda agung bagi kebenaran pendakwaan beliau. Nah, ini yang paling sangat menarik. Beliau mengajukan sebuah tantangan ke seluruh dunia dan bahkan ulama di dunia. Jika kalian bisa menemukan dalam sejarah Islam ada gerhana yang mirip seperti gerhana ini, maka saya hari ini siap untuk menjadi pengikut kamu. Itu deklarasi yang tidak main-main. Ya beliau katakan, jika kalian bisa membuktikan
bahwasanya betul ada gerhana yang mirip dengan gerhana yang ini, saya siap untuk jadi pengikut kalian. Itu pernyataan beliau yang beliau catat di dalam Al-Fujat itu. Dan itu yang saya kasih bawah tebal tuh. Kenapa? Ini kan tidak main-main. Jadi tantangan ini yang tidak main-main. Dan hari ini masih berlaku kepada siapapun. Jika ada orang bisa membuktikan bahwa dalam sejarah pernah terjadi gerhana yang seperti yang ini 1328 itu. Gitu. Karena beliau katakan, karena saya punya keyakinan Allah Ta'ala tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin keliru. Bahkan ini sudah disampaikan kepada manusia yang paling jujur di dunia, Rasulullah SAW. Dan beliau yang mengatakan dari mulut suci beliau lah keluar kalimat itu. Bagi Mahdi kami hanya satu tandanya, yaitu gerhana ini. Jadi tidak akan mungkin kembar, beliau bilang. Tidak mungkin ada dua. Cuma satu tanda ini hanya untuk membenarkan pendakwaan dari Imam Mahdi yang dijanjikan itu. Jadi kalau siapapun yang masih keberatan tentang hadirnya saya hari ini, yang telah dibuktikan dengan kebenarannya oleh tanda ini, kata beliau, jika kalian menemukan ada gerhana, dalam sejarah ada gerhana yang mirip seperti gerhana yang ini, maka saya siap untuk menjadi pengikut kalian. Masya Allah. Jazakumullah sanal jaza, Maulana, penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi hasanah ya, keilmuan dan juga hidayah bagi kita semua. Baik, para pemirsa MTA yang berbahagia, demikian akhir dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.